Ya ampun, Bima Yudo Saputro atau Bima Lampung menemui anti klimaks. Ya ampun Bima Lampung, sudahlah, jangan anti klimaks. Berikut 10 hal yang tidak baik diungkapkan oleh Bima Lampung, meskipun sudah menjadi terkenal dan memuji. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yanto Bintang. Bima Lampung itu awalnya menjadi orang yang betul-betul disanjung-sanjung, tidak saja dari orang Lampung, tapi orang se-Indonesia, bahkan sedunia. Akibat kritik Bima Lampung, jalan di Lampung sedikit banyak sudah diperbaiki dan Pak Presiden, Pak Jokowi sudah menjanjikan mulai 1 Juni akan diperbaiki jalan di Lampung. Dan tadinya saya suka dengan Bima Lampung dengan kritiknya, meskipun kritiknya agak satir, kritiknya pedas, tapi justru lewat kritik pedas itulah sampai ke sasaran. Salut pada Bima Lampung. Namun ketika ada tindak lanjut dari Presiden Indonesia, lambang negara Indonesia selaku kepala negara, selaku kepala pemerintahan, dan orang yang harus kita hormati, orang nomor 1 di Indonesia datang ke Lampung, dinyinyiri, semua orang jadi tidak simpatik. Mengapa tidak simpatik? Satu, yang dilakukan oleh Bima Lampung seperti ini. Kita dengarkan ya. Mobilnya si Pak Jokowi keprater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak ya 300 sekalian muat beras tuh. Kan udah lagi kelar nih, udah selesai nih jadi presiden. Nah, dari kritik itu tampaknya anti klimaks deh dari Bima Lampung itu. Mengapa? Dari kritik itu saya menilai ada 10 hal yang tidak pantas disampaikan oleh seorang mahasiswa dari Western Sydney University. Masih muda, artinya mahasiswa, sudah tidak siswa lagi, dan anak bersekolah, bukan anak yang tidak bersekolah. Terpelajar ada di negara yang mengutamakan norma kemahasiswaan, bukan norma orang yang tidak kuliah. Dan seharusnya betul-betul sesuai dan seimbang. Meskipun TikToker, meskipun YouTuber, dia harus betul-betul memahami jati dirinya. Ada 10 hal yang tidak bagus dan menjadi anti klimaks dari Bima Lampung, dan orang sudah tidak simpati lagi pada Mas Bima Lampung yang sekarang sedang berkuliah di Western Sydney University. Ke-10 itu adalah, yang pertama, Bima Lampung ini tidak hormat kepada Presiden sebagai lambang negara. Presiden itu siapapun orangnya, dia adalah mewakili Indonesia, dia adalah lambang negara, lambang kenegaraan, dan harus dihormati oleh semua, karena itu Presiden. Dan norma bernegaranya harus dihormatilah. Karena apalagi mahasiswa negarawannya harus mulai muncul, menghormati pemimpin yang ada sekarang. Dan tidak mengejek, pakai kata lu, lalu gabut, lalu nanti setelah tidak menjabat itu sudah tidak penting, tidak perlu disampaikan. Presiden ya presiden, harus tetap dihormati. Karena itu sudah kesepakatan nasional. Nah yang kedua, tidak berterima kasih karena sudah ditanggapi dengan aksi nyata. Jadi seharusnya ada ucapan terima kasih lah dari Bima Lampung ini. Karena Presiden langsung turun tangan loh. Berkat beritanya yang viral, kritik tentang jalan yang berlubang, jalan yang rusak parah. Lalu ada aksi nyata. Itu seharusnya diimbangi dengan rasa terima kasih. Meskipun di Australia, Bima Lampung ini kan anak timur, anak Indonesia yang penuh dengan sopan santun. Ya ucapkan terima kasih lah. Dan jalan kan tidak bisa disulap, harus jadi, harus bertahap, mana dulu, mana dulu, mana dulu. Ketika naik Mercy kan untuk memang kendaraan kepresidenan dan juga untuk membuktikan Mercy tidak bisa lewat. Bukan bisa lewat sehingga sarankan naik Fortune dan L300. Ya, tetapi dengan Mercy bisa merasakan langsung jalan itu. Saya salut dengan Presiden kita Pak Jokowi. Mengendangkan Alphard, Mercy, sehingga tahu bukti bahwa jalan itu tidak bisa dilewati. Nah yang ketiga,
Bima Lampung ini tidak berpikir logis. Seharusnya berpikirnya logis. Dari A menjadi B, dari B menjadi C, dari C karena B karena A. Dan berpikirnya logis begitu. Jadi skematis, ilmiah. Karena mahasiswa ya, apalagi di Australia. Nah yang keempat, tidak ada empati. Jadi kita memang dibawai bibir, bawai mulut untuk ngomong sembarang. Tapi kan tidak boleh mengatakan sembarangan, lu, dan sebagainya. Ya itu kan memang bahasa komunikasi sih, tetapi bagi pemimpin daerah, pemimpin nasional kita tidak bisa menyebut lu ya. Tapi ada untungnya di dalamnya menyebut nama Pak Jokowi, untung ada kata Pak-nya ya. Tapi bagaimanapun itu tidak empati ya. Lalu kelima ada kesan Bima Lampung ini senang dengan gaya nyinyir. Cobalah ganti gaya, renang aja ada gaya renang, gaya dada, gaya kata, gaya, dan semuanya banyak gaya. Cobalah cari gaya yang jangan gaya nyinyir, sehingga semua dihantam kromo, semua disamaratakan dengan cara nyinyir. Tidak, Mas Bima. Ya, saya sarankan, buatlah gaya yang macam-macam lah, jangan hanya nyinyir, begitu. Jadi, supaya ada keseimbangan antara mahasiswa dan yang diucapkan, gitu ya. Kemudian, yang keenam, Mas Bima Saputra ini, Bima Yudo Saputra ini, atau Bima Lampung, tidak bergaya mahasiswa. Cobalah masukkan data-data akurat, data-data otentik, lalu berilah fakta, berilah apa, begitu ketika masuk, karena sudah dikenal. Jadi masuklah ke relung dunia pikiran, karena kan sudah dikenal. Oke lah, yang pertama nyinyir karena jalan rusak ke Gubernur Lampung. Tapi setelah itu naiklah ke dunia ilmiah, dunia mahasiswa. Itu bagus. Kalau masih tetap nyinyir, padahal sudah diperbaiki, sudah diperhatikan, kan jadinya anti klimaks. Ya, udahlah, berubah. Ya, yang ketujuh, Mas Bima Lampung ini bangga dengan pendapatnya. Padahal dunia ilmiah itu pendapat satu, pendapat yang lainnya perlu dibuktikan lagi. Einstein itu sampai mengatakan, saya melakukan sesuatu kalau ada 12 pendapat yang sama. Artinya kan, jangan bangga dengan pendapatnya, sebab pendapat originalmu, pendapat ilmiahmu, pendapat bagusmu, itu akan tertutup dengan emosimu, akan tertutup dengan nyinyirmu. Jadi hati-hati, ya Mas Yudo, Mas Bima Lampung, saya nyarankan seperti itulah. Supaya tidak anti klimaks, Anda akan masih panjang, sehingga nanti menjadi generasi Indonesia yang kritis. Berpikir kritis itu tidak berpikir nyinyir. Berpikir kritis itu tidak asal ngomong, tetapi ada sebab akibat dan seterusnya. Ya, berikutnya adalah merasa lebih hebat pendapatnya. Jadi Mas Bima Lampung ini merasa pendapatnya itu lebih hebat. Ya karena memang orang lain tidak berpendapat, belum berpendapat atau tidak mau berpendapat. Tapi jangan sampai menyatakan bahwa pendapatmu lebih hebat, sampai meluk-lukan, ngata-ngatai, sampai pada mengasosiasikan dengan kendaraan yang cocok untuk daerah berlumpur dan seterusnya. Jadi cobalah lapang dada sedikit Mas Bima Lampung, jadilah mahasiswa yang bagus. Yang pertama memang udah bagus lewat satir, lewat kritik, nyinyir, sehingga diperhatikan heboh. Tetapi setelah itu masuk ke ilmunya begitu, bagus. Yang kesembilan, Mas Bima Lampung ini terkesan tidak apresiatif. Jadi tidak pernah bangga dengan yang dilakukan oleh orang lain terhadap apa yang dia ucapkan. Seharusnya bangga, yang diucapkan itu ada respon. Yang diucapkan itu ada tindak lanjut, dan yang diucapkan itu betul-betul mengenai. Begitu. Nah, cobalah ada jiwa apresiatif. Mulailah mengapresiasi orang, karena kesuksesan itu salah satunya ditunjang oleh kekuatan apresiasi. Kekuatan jaringan, kekuatan konsolidasi, kolaboratif dengan orang lain, dan disitulah letak apresiasinya. Dari pernyataan itu tidak ada satupun apresiatif. Nah, yang ke-10, Bima Lampung ini memaksa. Yang ke-10 itu memaksa. Kita tidak bisa memaksa pendapat orang lain, tidak bisa memaksa orang lain dengan saran Anda, karena kan orang ada gagasan sendiri. Oke lah, yang pertama sifatnya memaksa dengan kata-kata yang agak nyinyir, pakai kata-kata yang seperti hantu dan sebagainya. Tetapi cobalah tidak memaksa. Ya, semua orang punya pendapat.
Nah, saran saya, Mas Bima Lampung, selamat menjadi mahasiswa Western Sydney University, dan harapan saya Anda imbang dengan nama kampus itu, Western Sydney University, dan imbang dengan status mahasiswa. Karena nanti akan beda gaya berbicaranya mahasiswa dan yang tidak mahasiswa. Bicaranya orang yang terdidik dengan orang yang tidak terdidik. Bicaranya orang yang diasuh oleh dosen dengan tidak diasuh oleh dosen. Bicaranya orang yang sudah belajar dengan yang tidak belajar. Meskipun TikTokmu sukses, meskipun YouTubemu sukses, atau medsosmu sukses, masuklah ke dunia jati diri yang sebenarnya sebagai mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri, yang mahasiswa punya negara, punya presiden, dan direstui oleh negara untuk kuliah di negara lain. Begitu ya Mas Bima Lampung. Yuk berubah. Salam Kaya No Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.